kasih tetap ada ya. Hadirin yang kami hormati dan kami banggakan, tibalah kita pada acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pidato kebangsaan yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Edwin Henawan Sukawati. Dipersilahkan. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sebelum saya mulai, kita bagikan salam perjuangan kita. Nasionalis, kalau sudah saya nasionalis, Anindo, Anindo. Terima kasih. Saudara-saudara sebarisan nasionalis Indonesia, marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena hanya dengan perkenannya kita dapat berkumpul dalam deklarasi Anindo atau Aliansi Nasionalis Indonesia pada hari ini. Anindo yang kita dirikan adalah wadah anak bangsa yang cinta kebangsaan Indonesia, siap menyatukan langkah dan pikiran secara sukarela berjuang dalam semangat Pancasila dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1845. Didirikannya Indonesia karena sebuah kehendak mewujudkan kebahagiaan sosial atau social happiness, yaitu keadilan sosial dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia di atas dasar negara Pancasila. Kawan-kawan perjuangan yang saya banggakan, dalam konsensus bangsa Indonesia kita mengenal beberapa konsensus yang kita sepakati bersama, yaitu yang pertama Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Yang kedua, proklamasi 17 Agustus 45 dengan semangat kemerdekaan. Yang ketiga, pembukaan UUD 45 sebagai pokok kaidah negara Indonesia. Yang keempat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan satu kesatuan untuk wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Yang kelima, Bhinneka Tunggal Ika sebagai kekayaan dan kekuatan Indonesia. Keenam, bendera merah putih, bendera pusaka Indonesia. Ketujuh, Garuda Pancasila, lambang negara kita. Kedelapan, lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan Indonesia. Sahabat-sahabat nasionalis yang saya muliakan, sudah saatnya kita sebagai anak bangsa mengenali dengan baik dan benar perjalanan sejarah kebangsaan Indonesia yang penuh dengan penderitaan, di mana hak-hak rakyat untuk mendapat keadilan sosial dan kemakmuran jauh dari harapan. Anindo mensinyalir bahwa sejak dikuasai Kongsi Dagang Belanda yang disebut VOC pada tahun 1602 sampai 1799, kita telah menjadi bangsa yang hisap kekayaannya dan ditindak oleh perusahaan asing tersebut berikut serdadu-serdadunya. Di kajian selanjutnya, yaitu pada tahun 1800 sampai tahun 1942, bangsa ini pun di bawah kekuasaan Pax Neerlandica, yaitu satu kesatuan Indonesia di bawah penjajahan Belanda. Dalam hal ini dikandung arti penyatuan dan penentangan bangsa Indonesia di bawah pemerintahan Belanda. Pax Neerlandica yang dikenal sebagai pemerintahan Hindia Belanda yang merupakan pemerintahan kolonial. Dalam hal ini bangsa Indonesia kembali dihisap dan ditindas oleh pemerintah kolonial dengan tangan, antara lain kita kenal dengan nama tangan paksa. Jutaan rakyat Indonesia mati pada saat tersebut. Berlanjut, bangsa kita diserah terimakan kepada Jepang yang berkuasa dari tahun 42 sampai 45. Dalam masa ini bangsa ini semakin terpuruk, tertindas, sengsara dan sangat miskin, bahkan menjadi lebih buruk dan terpuruk dibanding saat kekuasaan pemerintahan penjajah ada di tangan Hindia Belanda. Saudaraku yang sangat saya muliakan, memang benar ada semangat perlawanan dari para pendahulu, mulai dari Budi Utomo dengan tokohnya Dr. Wahidin dan Dr. Sutomo tahun 08, Sarekat Dagang Islam oleh Hasto Krawinoto tahun 09, Indisi Parti dengan 3 serangkainya tahun 13, Perserikatan Komunis Indonesia tahun 20, Partai Nasional Indonesia oleh Soekarno dan Cipto Mangunkusumo tahun 27, Sumpah Pemuda tahun 28 yang waktu itu dimotori kelompok-kelompok nasionalis, Dong Jaka, Yok Ambon dan lain sebagainya, Partindo tahun 31, dan Pendidikan Nasional Indonesia orang Mematahkan dan Pertuan Akhir tahun 33. 29 April bentukan DPP PKI. Dalam sidang DPP PKI kita sampaikan lahirnya Pancasila sebagai dasar oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Kemudian tanggal 17 Agustus 45
diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta, kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pada tanggal 18 Agustus Indonesia menetapkan Pancasila 245 sebagai dasar negara dan konstitusi Republik Indonesia. Dan sejak saat itulah ada harapan, karena Indonesia punya dasar negara, Indonesia punya ideologi, jadi ada harapan untuk menjadi Indonesia adil dan makmur. Setelah sekian ratus tahun dihisap kekayaannya, ditindas hak-haknya, kita ada harapan. Mulai 18 Agustus 1945. Sahabatku kaum nasionalis Indonesia, sejak dinyatakan kemerdekaan pada 1745, setidaknya ada beberapa dekade peristiwa kebangsaan, yaitu masa revolusi fisik, agresi tahun 47 dan 48, agresi kedua, masa Orde Lama dan masa pemerintahan Bung Karno. Pancasila ada kekuatan untuk mempersatukan bangsa setelah alat pembentukan nation and character. Jadi pada saat zaman Bung Karno, Pancasila sebagai alat pemersatu dan Pancasila sebagai alat pembentukan nation and character. Di situ rakyat bisa memahami. Karena disitulah kita bersatu dulu. Dengan harapan setelah itu terbentuk, maka Indonesia akan menuju masyarakat adil dan makmur. Kemudian pada masa Orde Baru, ada di mana Soeharto atau dasar Superman ingin melaksanakan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen. Harapan masyarakat Indonesia sangat besar pada saat itu. Dengan harapan sudah dengan pembentukan nation and character building, sudah ada pemersatu, mudah-mudahan Pancasila bisa dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Untuk itu Presiden kita Soekarno mengorbankan diri dengan mundur. Tetapi pada awalnya cukup baik, Pancasila tersosialisasi secara masif di seluruh lapisan masyarakat, tetapi akhirnya Pancasila dipakai untuk melanggengkan kekuasaan. Kembali rakyat Indonesia tertahan keinginannya untuk menuju masyarakat dan adil dan makmur. Itu pada masa Orde Baru. Dan kemudian kita masuk kepada masa reformasi dengan harapan Pancasila UUD 45 itu dilaksanakan kembali secara murni konsekuen sesuai dengan komitmen waktu Orde Baru, tetapi dibatasi, cukup UUD 45 dengan pembatasan jabatan presiden, supaya Pancasila dan UUD 45 tidak dipakai untuk melanggengkan kekuasaan. Tetapi apa dinyana sangat-sangat menyedihkan pada masa reformasi ini, justru Undang-Undang Dasar 45-nya dirubah, dipreteli, batang tubuhnya dipreteli. Ini adalah sangat menyedihkan. Bukan hanya jabatan presiden, tetapi semuanya dibuka. Dua hal penting sudah dirubah, NKRI dirubah, batang tubuh dirubah, mengakibatkan Indonesia sudah mulai kabur. Bukan negara lagi yang sesuai dengan cita-cita proklamasi 1745. Ini yang kita harapkan sekarang, yang kita hadapi sekarang. Dan inilah yang kita melihat Indonesia bagaikan sesuatu anak ayam bilang induk. Kita nggak ngerti, semuanya bicara sesuatu yang tidak benar. Ini menunjukkan betapa Indonesia tidak berideologi. Jadi dapat disampaikan amandemen UUD 45 adalah sangat-sangat mengkhianati cita-cita proklamasi UUD 45. Dan yang paling menyedihkan adalah ada upaya mereduksi Pancasila, mengaburkan Pancasila. Saya memberikan contoh-contoh konkret. Bagaimana kita satu negara yang punya sila ketuhanan yang esa, sementara negara sendiri tidak bisa menjaga kerukunan umat beragama. Jangankan kerukunan antar umat beragama, kerukunan umat seagama pun terbukti terjadi di beberapa tempat di tanah air kita. Di mana Pancasila? Kemudian kita melihat juga pada sila kemanusiaan beradab. Kita lihat ada tawuran antar pelajar, tawuran antar mahasiswa, tawuran antar kampung, antar golongan. Jadi menyedihkan sekali. Tawuran itu sampai melukai dan saling membunuh. Dan paling menyedihkan adanya tawuran antar aparat keamanan. Menyedihkan sekali Indonesia ini. Mana sila kemanusiaan? Hampir tidak ada. Negara, pemerintah tidak berkuasa, DPR, lembaga yudikatif, semuanya diam. Partai-partai politik, termasuk ormas-ormas. Jadi inilah Indonesia berjalan tanpa satu rel yang jelas. Jadi kereta api sudah melenceng. Kita lihat lagi dalam persatuan Indonesia, makin tidak ada. Banyak negara-negara provinsi-provinsi yang
menginginkan merdeka. Dari provinsi yang kaya akan sumber daya alamnya sampai minim sumber daya alamnya, karena tidak puas. Jadi dia tidak ada lagi peradaban persatuan, lebih baik lepasnya dari Indonesia. Ini sangat luar biasa sekali. Dan pertanyaan, di mana Pancasila? Yang keempat, kita lihat sistem demokrasi Pancasila. Demokrasi kerakyatan yang dipilih hikmah punya perwakilan. Sila keempat itu jelas. Kita harus bermusyawarah. Tetapi pilihan presiden langsung, pilkada langsung, penetapan undang-undang langsung. Saya cuma bertanya, kemana Pancasila? Dan tolong ahli tata negara, mungkin di sini ada tokoh-tokoh, tunjukkan korelasi yang diajarkan. Ini ada adik-adik mahasiswa, adik-adik dari SMA. Sila keempat itu apa? Kerakyatan diberi hikmah punya perwakilan. Berarti musyawarah. Kaitannya dengan undang-undang pilpres langsung, kaitannya dengan pilkada langsung, tapi rakyat digiring langsung bicara seperti itu. Yang terjadi adalah semua dengan money politik. Jadi ideologi itu adalah di money. Jadi oleh karena itu bisa kita lihat sila keempat, 1, 2, 3, 4. Yang paling parah ada sila kelima, di mana liberalisasi ekonomi demi dasarnya tanpa proteksi untuk masyarakat Indonesia. Habis kita semua. Kita harus bersaing di pasar bebas tanpa proteksi. Yang di depan kita adalah kemiskinan dan penderitaan. Pertanyaan kita dari zaman Hindia Belanda, dari zaman VOC, Hindia Belanda, pada saat kita lagi nation kredit sampai kok sama aja. Ada apa ini? Ada kesalahan apa di negeri kita ini? Inilah yang perlu menjadi perhatian. Oleh karena itu Anindo ini dengan tokoh-tokoh yang boleh dikatakan sangat berpengalaman dan sangat ideologis dibentuk. Dengan harapan kita akan membuat kader sebanyak-banyaknya untuk mengkonter keinginan jahat daripada orang yang tidak berideologi Pancasila. Itulah yang kita inginkan. Dan yang perlu menjadi perhatian kita bersama adalah pada saat ini adanya sekelompok orang, baik itu pejabat negara maupun politisi maupun masyarakat umum, yang mendegradasikan Pancasila, yang sebagai dasar negara diturunkan tingkatnya menjadi pilar negara. Ini sangat berbahaya sekali. Dan ini sudah akan dilakukan kurikulum di seluruh Indonesia yang disampaikan Wapres Budiono, ditukar oleh pimpinan MPR. Berbahaya sekali. Kenapa berbahayanya? Disebutkan bahwa Pancasila adalah salah satu dari 4 pilar, yaitu Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Selimutnya bagus. Oh, Pancasila mau diinikan lagi, mau ada kayak P4 lagi. Tetapi berbahaya sekali. Kenapa? Dari 4 pilar itu ada 2 yang sudah diganti, yaitu Undang-Undang Dasar 45 sudah diganti. Ini bukan Undang-Undang Dasar 45. Ini ada Undang-Undang 2002. Ini nggak sesuai dengan cita-cita proklamasi. Lain ini, lain sama sekali. Kemudian ada juga yang namanya NKRI. NKRI ini dengan Undang-Undang nomor 22 dan sebagainya, itu udah 32 sudah tidak merupakan NKRI posisinya seperti yang pada proklamasi, tetapi NKRI baru yang bolehkan ada suatu sistem federal atau kuasi federalisme. Ini sangat berbeda. Jadi ada 2 dari diganti. Nah, kalau yang Pancasila sudah dalam posisi pilar, jadi ada kemungkinan diganti sila-silanya. Mungkin sila keempat itu udah nggak cocok dengan undang pilpres, karena rakyat suka pilih langsung, baik bupati, kepala desa, dan segala macam. Akhirnya presiden bilang akhirnya sila keempat nggak cocok, mungkin sila keempatnya mulai diganti. Jadi di sini ada Pak Oka Mahendra, Pak Rono Wijoyo, senior Pak Nardi, ya kan? Ini sudah menuju ke arah sana. Satu langkah lagi sila dirubah nggak apa-apa, karena udah nggak cocok undang-undangnya, sudah tidak cocok dengan perkembangan masyarakat. Jadi mungkin sila keempat akan berubah menjadi sila kerakyatan yang dipimpin oleh suara terbanyak. Dan itu berarti apa? Indonesia akan bubar seketika. Karena Indonesia itu didirikan dengan kemufakatan kelompok etno nasionalis. Yang Java, yang Ambon, yang Jawa, yang Sumatera, mereka melakukan kesepakatan sejak tahun 8. Saya sedikit nih, kalau saya bergabung, dia mau dengar suara saya nggak? Jangan ada dominasi mayoritas ya. Juga jangan ada tirani minoritas. Tetapi kalau itu sudah diganti, bubar. Dan saya pikir ini adalah akhir daripada cita-cita proklamasi 17/8/45.
Setujulah kita melawan itu? Jadi saudara sekalian, Anindo adalah sebagian elemen masyarakat yang akan bergabung dengan elemen-elemen yang sudah ada untuk mempertahankan Pancasila secara murni dan konsekuen. Kita dalam bahaya. Kita diributkan dengan sesuatu yang nggak jelas, diputar-putar proses pendegradasian Pancasila berjalan. Karena kalau Pancasila tidak ada, berarti kita tidak ada way of life kayak sekarang. Kita bingung. Tidak ada pokasan tertinggi, semua tinggi, semua presiden, manajer, bijak, tidak ada leader. Memang dibuat seperti itu oleh kelompok-kelompok kafir supaya kita gampang dikontrol, diambil kembali, dihisap kembali persis pada zaman VOC maupun zaman kolonial Belanda. Prinsipnya sama. Namun yang paling berbahaya adalah Belanda sawo matang. Jauh lebih jahat daripada Belanda yang beneran. Jadi oleh karena itu kita harus padam. Saatnya kita selamatkan Indonesia. Ketika pembelajaran dan penyadapan Pancasila sebagai ideologi, cita-cita, pandangan hidup dan dasar negara Indonesia pada titik nadir, maka saatnya ada kekuatan kebersamaan kaum nasionalis untuk mengambil langkah penyelamatan Indonesia. Rangkaian gerbong besar dan panjang yang disebut Indonesia ini mulai berjalan keluar dari jalur rel perjalanan berbangsa dan bernegara. Rel itu adalah dasar negara, yaitu Pancasila. Rel itu ada ideologi dan pandangan hidup, yaitu Pancasila. Saudaraku sepemikiran, haruskah kita bilang Pancasila hilang entah mana? Haruskah kita membangun kesepakatan baru dengan mengganti Pancasila? Haruskah kita menjadi bangsa tanpa konsepsi, tanpa ideologi Pancasila? Kawan-kawan seideologi yang saya muliakan, bagi kita Pancasila adalah harga mati sebagai tujuan dan dasar negara. Bagi kita, Pancasila ada harga mati sebagai ideologi dan perjanjian bangsa Indonesia. Bagi kita, Pancasila adalah harga mati sebagai jiwa dan kepentingan rakyat Indonesia. Bagi kita, Pancasila adalah harga mati sebagai cita-cita dan pandangan hidup masyarakat Indonesia. Bagi kita, Pancasila tidak boleh jadi pilar. Pancasila harus jadi dasar atau fondasi kebangsaan. Kawan-kawan sepaduan yang saya utamakan, saya katakan pada kalian di sebelah sana, janganlah jadi jongos-jongos asing yang menginginkan Indonesia melupakan Pancasila. Kembali dan bergabunglah dalam Barisan Nasional bersama-sama dengan Aliansi Nasionalis Indonesia. Kembalilah setia pada Indonesia, bangkit dan susun kekuatan untuk kembalikan Pancasila sungguh-sungguh. Saatnya nasionalis bersatu. Saatnya kita menunjukkan pada dunia bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa dengan peradaban mulia, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang dibangun dengan konsep yang jelas. Jangan sampai the Indonesian people have become a nation of police and police among nation. Kita adalah bangsa besar dan harus menjadi bangsa yang besar. Saudara-saudara, saatnya kita pegang setelah perjuangan kita. Nasionalis, Anindo, nasionalis, Anindo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.